kurang kompak. Ini temannya mana gerakinnya ya? 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang hari ini Kak Ana mau dongeng. Kalian mau dengerin gak Kak Ana mau dongeng? Mau. Siapa yang di rumahnya suka didongengin oleh mama atau papanya? Oh, nggak pernah. Kalau di sekolah suka baca buku dongeng? Sukanya biasanya baca dongeng apa? Kancil. Dongeng yang kamu pernah baca apa aja? Dongeng Kancil. Terus apa lagi? Nabi Musa. Terus? Oh iya, nggak apa-apa, sama dong. Ada Nabi Musa, terus ada apa lagi? Pernah denger gak? Oh, Nabi Isa. Oke, sekarang Kak Ana mau dongeng tentang Nabi Daud dan seekor ini. Nabi Daud dan seekor ulat merah kecil. Udah pernah dengar belum? Oh, belum. Oke, sekarang Kak Ana cerita dulu ya. Nabi Daud adalah nabi yang wajib kita ketahui. Ada 25 nabi. Ada berapa nabi-nabi kita yang wajib kita ketahui? Ada 25 nabi. Termasuk Nabi Muhammad. Ini nabi apa? Nabi Daud. Kalau nabi kita, nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang wajib kita ketahui. Ya. Jadi kalau misalnya ada nabi-nabi selain Nabi Muhammad, berarti nabi palsu. Karena yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Daud sangat patuh kepada Allah, anak-anak mau jadi anak yang patuh kepada Allah? Mau? Gimana syaratnya ya agar menjadi anak yang patuh pada Allah? Beribadah, pintar, apalagi supaya patuh pada Allah? Harus sering membaca Quran, apalagi biasanya biar sama Allah, disayang sama Allah, biar kita masuk surga. Biasanya kita ngapain? Tidak melarang perintah Allah. Apalagi sholat. Terus apalagi? Puasa. Terus apalagi? Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, sayang sama teman. Itu kalau kita mau jadi patuh, kalau mau disayang sama Allah, kita harus laksanakan itu tadi perintahnya ya. Tidak boleh melanggar perintah Allah. Kalau kita melanggar, kita akan masuk mana? Neraka. Oke. Karena Nabi Daud itu patuh pada Allah, akhirnya Nabi Daud diberi hadiah sama Allah. Kalian mau gak dikasih hadiah sama Allah? Oh iya, karena Nabi Daud patuh, akhirnya sama Allah dikasih hadiah berupa kitab Zabur. Tahu nggak kitab Zabur itu apa? Kitab yang ditujukan untuk ke Nabi Daud. Kalau kita biasanya kitab apa ya? Al-Quran. Kita mempelajari kitab Al-Quran. Kalau umat Islam kita belajar kitab Al-Quran. Oke. Pada suatu hari Nabi Daud sedang duduk. Nabi Daud duduk di masjid, sedang duduk. Tiba-tiba seekor ulat datang menghampiri Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, ngapain ya? Hei ulat, kamu ngapain ada di sekitaran aku? Kata Nabi Daud seperti itu. Lalu kata ulat berkata, terus karena Nabi Daud berkata seperti itu, tiba-tiba Allah berbicara kepada seekor ulat tersebut. Akhirnya Allah menghilangkan seekor ulat itu bisa berbicara seperti manusia. Kalian pernah nggak lihat seekor ulat bisa berbicara seperti manusia? Nggak bisa. Yang bisa hanya Nabi Daud. Dikasih untuk bisa melihat seekor ulat bisa berbicara. Akhirnya ulat tersebut berbicara gini. Hai Nabi Daud, Allah telah mengilhamkanku untuk bertasbih. Kalian tahu gak bacaan tasbih itu apa? Allah lebar. Tasbih.
Subhanallah. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kan tahu kan apa kan? Ucapkan tasbih. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wahai Nabi Daud, Allah telah mengilhamkanku untuk membaca tasbih sebanyak 100 kali pada pagi hari dan malam harinya untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 100 kali juga. Ternyata Allah telah menyuruh seekor ulat ini untuk berbicara, untuk mengasih tahu bahwasanya untuk bertasbih. Nah, dengan perkataan ulat tersebut, Nabi Daud, ternyata ulat itu bisa berbicara ya. Nabi Daud telah meremehkan seekor ulat kecil ini karena dikira Nabi Daud itu seekor ulat kecil ini tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbicara, tidak bisa bertasbih, tidak bisa bersolawat. Nah, untuk anak-anak semua, kita tidak boleh. Akhirnya Nabi Daud merasa telah menjelekkan ulat tersebut. Akhirnya Nabi Daud bertaubat, minta maaf sama Allah karena telah menjelekkan, menghina ulat yang kecil ini. Padahal walaupun ulat kecil ini, tetapi bisa berbicara, bisa bersolawat, bisa bertasbih, malah pahalanya lebih banyak, beribadahnya lebih dekat pada Allah. Untuk anak-anak semua, jangan kita menjelekkan orang-orang yang walaupun terlihat kecil, walaupun dia terlihat lemah, kita harus saling menyayangi, menolong, saling patuh, saling tolong menolong. Gak boleh berantem. Misalnya nih, Amira sama siapa? Alifah sama Alifah berantem, main kata-kataan, boleh tidak? Enggak. Kata Nabi Daud kan kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Misalnya ini ada temennya, ih kamu hitam, ih kamu jelek, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kita tidak boleh menjelekkan satu sama lain karena Allah yang telah menciptakan berbagai macam-macam bentuk. Jadi saling menyayangi itu. Nabi Daud tadi dengan seekor ulat saling sayangin nggak? Sayang. Kalian juga harus saling menyayangi sesama teman. Kalau misalnya temennya ada yang marah, harus baikan, harus berteman lagi, jangan berantem lagi. Oke? Cukup sekian dari kakak. Nih kakak punya sulap. Kalian mau lihat ya? Oke. Nih, tadi kan Kak Ana bilang kalau misalnya kalian suka berantem, suka kata-katain teman, nanti kalian kayak kipas ini. Kipasnya jadi apa nih? Hancur, berantakan. Jelek. Karena kalian suka berantem loh. Mau nggak jadi kayak seperti kipas ini? Enggak, seharusnya jadi kipas yang baik, yang bagus. Kalau misalnya tadinya nih Amira sama Caca berantem, akhirnya jadi kipasnya berantakan, jadi nggak punya teman Amiranya, Cacanya juga nggak punya teman, ya kan? Bener kan? Bener. Nah tadinya harus saling menyayangi, saling tolong menolong, jadi kayak kipas ini, mau nggak? Enggak. Nah, harusnya jadi apa? Ya bagus nih. Kan? Karena saling menyayangi. Jadi mau nggak seperti kipas yang kayak gimana? Yang kayak gini atau yang kayak gini?
nggak tuh? Mau yang kayak gini atau begini? Berarti harus yang baik, Mbak. Baik. Harus saling tolong menolong. Oke? Oke. Ada lagi ini. Mana ya? Nih, ini di Daud atau Nabi Muhammad pada zaman dulu ada tanaman nggak? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak zaman dulu? Ada nggak? Nggak ada. Dulu waktu Nabi Muhammad di padang Arab, pernah kan lihat nggak di Mekah itu waktu dulu ada pohon nggak? Nggak ada. Waktu dulu masih gersang, masih banyak kan Pak? Pasir. Nah, akhirnya bertumbuhnya zaman ada pohon, ada tumbuhan. Ayo, kalau kita menanam biasanya pertama apa yang dikasih dulu? Tanah. Kita masukin tanah dulu ya. Tanah. Terus apa lagi? Habis tanah apa lagi? Bibitnya. Kita masukin bibitnya. Terus habis masukin bibitnya? Tanaman disiram. Habis itu? Apa lagi? Disiram. Oke. Kita siram dulu tanamannya ya. Ayo baca. Bismillah. Keluarkan tanamannya. Kalau kita baca bismillah, tanamannya keluar. Oke. Sekarang Ana tanya, siapa yang mau dapat hadiah? Oke. Siapa yang tebak-tebakan ya? Siapa yang bisa jawab dari Kak Ana tentang tadi seekor ulatnya disuruh baca apa? Ayo. Tasbih. Apa bacaan tasbihnya? Ayo. Subhanallah. Subhanallah. Oke, kita dapat hadiah. Nih, satu dulu. Nanti kalau ada lebihnya. Siapa lagi yang mau dapat hadiah? Oke. Karena tanya, boleh nanti. Oh, tapi semuanya dapat dulu baru kiper lagi ya. Karena tanya apa ya? Tadi selain subhanallah disuruh baca apa lagi? Selain bacaan tasbih tadi, baca apa lagi? Bukan takbir, apa ayo? Salawat, betul. Bacaan salawat gimana bacaan salawat? Allahumma sholli ala sayyid wa ala alihi wa sahbihi, betul. Oke. Terus tadi Nabi Daud kenapa minta maaf sama Allah? Kenapa Nabi Daud merasa bersalah sama Allah? Karena apa? Mengejek ulat, betul. Ulat, karena tadi Nabi Daud telah mengejek ulat, seekor ulat yang kecil. Padahal ulat itu apa? Bisa berbicara. Apalagi? Apalagi ya? Jadi apa yang kamu dapetin tadi dari cerita tersebut? Apa? Apa yang kamu dapatkan dari cerita tadi? Apa? Tadi ada jadi cerita tentang apa? Nabi apa? Nabi Daud dan seekor ulat. Nabi Daud kenapa tadi? Mengejek ulat kecil. Akhirnya disuruh Nabi Daud apa? Minta maaf ke Allah karena telah mengejek seekor ulat. Oke, ini bener kan? Ada lagi sulapnya tapi lupa di bawah. Nanti kita ini lagi ya. Nih, satu lagi terakhir. Selain kita tidak boleh mengejek itu, kita harus apa tadi? Menyayangi. Minta maaf tadi.
tadi kan sebelumnya Kak Ana bilang siapa yang mau jadi anak yang Baik. batu anak yang baik, yang mau disayang Allah. Coba syaratin apa saja yang harus kamu ketahui supaya disayang Allah. Satu-satu, angkat tangannya. Oke, kamu dulu. Terus, oke, terus, ya, terus, ya, terus, membantu. Orang tua udah ya? Oke, ini. Puasa beli apa? Tadi kitab Allah ada berapa? 4. Oke, Fatimah apa aja tadi? Injil, terus Zabur, Taurat sama Al-Quran. Oke, tadi Nabi Daud baca kitab apa ya? Apa kitab apa? Ayo, Nabi Daud tadi baca kitab apa ya? Kitab apa Nabi Daud tadi baca dulu, kitab apa ya? Hah? Apa? Kitab Daud. Tadi Nabi baca kitab apa? Ayo, mana suaranya? Kitab Zabur. Ini kitab Zabur. Oke. Satu lagi. Tadi apa lagi ya? Kitab Zabur. Nabi Daud adalah nabi yang harus kita wajibin. Ada berapa nabi? Yang wajib kita ketahui ada 20 berapa? 25. Oke. Udah, nanti kakak bagiin aja ya. Oke, sekarang senang nggak kakak cerita ini? Senang. Udah apa? Jadi tahu apa tadi kisahnya? Kisah tentang Nabi Daud dan seekor ular kecil. Oke, nanti jadi kalau udah ketemu teman, kalau udah masih marah-marahan harus baikan, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh berantem. Oke, yang sekarangnya lagi marah-marahan, pulang aja harus baikan. Oke, siapa yang sini lagi marah-marahan? Mau minta maaf semuanya gimana? Nanti bilangin, nanti kalau misalnya kamu mau minta maaf, Enggak, aku minta maaf. iya, kalau misalnya dia nggak mau, nanti Allah bakalan ngasih apa? Nanti sayang Allah nggak kalau kayak gitu? Enggak, nanti bilang nih, sesama teman harus saling menyayangi agar disayang Allah. Oke? Pulang habis ini harus minta maaf ya, Amira. Kalau Caca yang nggak mau, bilang nanti kalau Caca nggak mau, nanti Caca mau nggak disayang sama Allah, gitu ya? Oke. Sekarang kan mau percaya nanti Allah yang kasih lihat, ya. Sekarang coba Kak Ana pengen tahu tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua bisa mati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Islam, Ye, sampaikan lagi. Coba lagi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Oke. Sekarang Ana tutup